Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu. Sugeng dalu Mbah, selamat malam. Selamat malam Pak Budi, Pak Asik. Ini saya didatangin tokoh-tokoh ini. Mau di apa ini saya nih? Mau dikeroyok atau mau di apa ini? Yang jelas ya mau bertanya Mbah. Ya, setiap pertanyaan itu pasti ada jawabannya. Walaupun itu jawabannya hanya sekedar tidak tahu. Nggih. Bener niku Mbah. Sehat Mbah. Ya, beginilah seperti yang Pak Budi lihat. Kayaknya sih sudah agak lumayan dari kemarin-kemarin ya. Kemarin kan agak ngeluh ada apa ya. Kalau sekarang kayaknya udah ini, udah sehat lah. Nggih. Betul. Seperti ini Mbah. Gimana? Kedatangan kami ke sini ini ada sedikit pertanyaan Simbah. Banyak juga nggak masalah kok. Iya, ini ternyata nih banyak mangkai. Iya, Mboten apa-apa. Kan sekarang banyak fenomena, Mbah. Iya. Fenomena yang terjadi itu di media sosial maupun di televisi. Tentang apa namanya pro dan kontra antara kelompok ini dan kelompok itu, kelompok itu dan kelompok ini. Apa itu kelompok ini dan itu maksudnya? Ya, contoh jelas. Kayak kelompok Kiai Nusantara dengan kaum habaib, kan itu lagi viral Mbah di media sosial itu. Dan juga apa namanya dari satu ormas dengan ormas yang lain juga kadang terjadi selisih paham Mbah. Jadi yang saya ingin tanyakan sebenarnya mereka itu apa sih yang diperebutkan kayak gitu loh Mbah. Apa sih yang diperebutkan? Oh ya. Kayak gitu Mbah. Yang pertama itu. Untuk yang kedua, saya ingin dengar pendapat dari Simbah. Ya, itu untuk diri saya sendiri beserta dengan teman-teman yang dekat dengan saya, Mbah. Memposisikan diri dengan keadaan yang seperti ini dan fenomena yang terjadi di luar sana, biar kita selamat, Mbah. Nah, saya ingin dengar dari sudut pandang Simbah itu seperti apa. Bun katus nikurin Mbah. Ini sering ya pertanyaan-pertanyaan seperti yang Pak Budi tanyakan itu sering bermunculan, entah itu di WhatsApp, entah itu di DM, entah itu secara langsung ya. Itu banyak sekali, bukan Pak Budi saja. Cuman kadang-kadang ketika saya menerangkan, mereka hanya bisa mendengarkan tapi menolak apa yang saya sampaikan. Ya, yang saya harap Pak Budi sama Pak Asik datang ke sini ya. Ketika saya nanti menyampaikan, bukan berarti saya itu menyuruh percaya sama saya ataupun menolak, bebas terserah. Berhubung Pak Budi dan Pak Asik datang ke sini pastikan ingin membawa hasil, entah itu hasilnya buruk ataupun baik, kan terserah panjenengan. Kedua-duanya ini bagaimana sih cara mengolah apa yang saya sampaikan nanti. Betul apa enggak? Betul Mbah. Sebelum saya lebih jauh menjawab, saya mau bertanya dulu sama Pak Asik. Pak Asik, Mbak, andaikan Pak Asik sebagai anak Rasulullah, apa yang dibanggakan? Bukan keturunan sampai ke 500 atau kesekian ya, anak atau putranya, apa sih yang dibanggakan? Yang dibanggakan
yang dibanggakan sebagai putra Rasulullah itu apa sih yang dibanggakan? Kalau saya jangankan Rasulullah begitu nih. Ketika mbah saya juga seorang ulama begitu ya. Saya bangga dengan mbahnya gitu. Tapi saya sendiri belum bisa harus mengikuti jejak yang seperti itu. Kebanggaan saya saya bisa apa yang dibanggakan mereka gitu loh. Artinya sudah menjadi umat ya, pimpinan umat itu kan. Kalau Rasulullah kan seperti itu, di kami kan seperti itu. Loh, kok saya menjadi cucunya ya, saya menjadi cucunya itu sebetulnya juga berat dengan beban itu ya. Bangga ketika mbah saya itu menjadi pemimpin umat, tapi ketika saya paling tidak harus kebanggaan saya harus bisa dituangkan seperti itu mbah gitu. Karena ya makanya mendingan saya diem mbah ketika saya dijadikan cucunya apa gitu ya. Terus kemudian mbah saya seorang belum misalkan gitu, saya juga merasa ini dengan beliaunya mbah seperti itu bangga, tapi saya tidak bisa memperlihatkan kebanggaan itu, hanya bisa mengikutilah sedikit, tapi tidak artinya tidak saya pamerkan begitu dengan beliaunya gitu. Tidak saya pamerkan dalam arti bukan memamerkan saya bangga saya anak cucunya mbah yang menjadi banyak pengikutnya seperti itu, bukan seperti itu, tapi dengan mengikuti kebanggaannya beliau dengan jejaknya beliau itu mbah. Jadi memang ya ada kebanggaan tersendiri lah mbah. Kalau bagi saya mempunyai duriah istilahnya pemimpin yang itu. Tapi bagi kami sendiri kadang-kadang saya menjadi anak cucunya itu kok saya masih seperti ini ya, kayak gitu. Itu seperti itu mbah. Jadi ya bangga itu pasti mbah. Siapapun merasa seperti itu begitu. Dan Sah saja karena itu haknya Pak Asik. Sekarang giliran ke Pak Budi yang sebagai penanya tadi. Andaikan Pak Budi dari keturunan para wali Songo tadi, apa sih yang patut dibanggakan sama Pak Budi? Ya, saya tidak membanggakan itu, Mbah. Yang saya bangga itu kalau dari sudut pandang saya, Mbah. Iya. Kalau saya itu sudah paham dengan diri saya sendiri. Daripada kita membanggakan mbah sementara perilaku kita sendiri tidak mencerminkan seperti yang pernah mbah saya contohkan. Betul. Saya ibaratkan sekarang, saya itu anak seorang kaya raya yang hartanya bisa sampai ke turunan ketujuh. Tapi saya tidak bisa mengikuti langkah-langkah orang tua saya. Yang mana cara mengumpulkan pundi-pundi rupiah, ini kan berbicara tentang orang kaya raya. Saya hanya bisa tidur, makan, main, judi dan lain-lain sebagainya. Untuk apa saya bangga dengan orang tua saya? Jika saya tidak seperti orang tua saya, seharusnya bagaimana saya bisa mengumpulkan pundi-pundi tersebut? Begitupun pada intinya sekarang begini, yang namanya manusia itu bagaimana sih cara untuk diri sendiri itu menuju ke perilaku yang tepat, bukan benar. Karena kalau benar ya itu masih pandangan umum. Yang tepat bagaimana langkah dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan mana sih di antara kelompok habaib dan kelompok nasab wali Songo, saya tidak bisa menjawab
Pada dasarnya, seperti yang pernah saya sampaikan, jika para muhibbin atau pengikut habaib ataupun pengikut para dzurriyyah Wali Songo, ya, pucuk pimpinannya itu masih mementingkan dirinya sendiri, tidak mendamaikan umat, tidak memberikan petunjuk, hanya bisa bikin onar. Untuk apa kita ikut-ikutan? Memang sudah ada unen-unen dari semenjak dulu kala bahwa suatu ketika nanti, terkhusus di tanah Jawa ini, akan terjadi perang, yaitu perang saudara. Apakah ini permulaan yang akan terjadinya perang saudara? Dan kebetulan di negara-negara lain pun sekarang lagi bergejolak tentang perebutan kekuasaan. Sama, dua kelompok ini masih memperebutkan kekuasaan. Pengakuan, maaf, bagi mereka muhibbin atau muhibbin mungkin Pak Asik atau Pak Budi belum paham, maaf ya, atau sudah paham, ini mungkin video ini ditonton oleh orang banyak. Muhibbin itu pengikut para habaib, ya, dan ada pengikut para siapa namanya, dzurriyyah Wali Songo, ya, istilahnya keturunan Wali Songo. Maaf, apakah kalian ini yang akan dipertarungkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang zaman dahulu yang akan menimbulkan perpecahan umat, terkhusus tanah Jawa ini? Memang waktu itu saya mendengar zaman dahulu kala yang mana akan ada korban, di mana-mana kita menemui bangkai manusia yang tidak akan mampu kita kuburkan karena saking banyaknya. Begitulah kalau agama sudah ada tujuan-tujuan yang menyimpang, maka yang tadinya harus mendatangkan kedamaian rahmatan lil alamin, tapi jadi bencana. Apakah ini bencana itu akan terjadi karena agama? Kalau memang bencana itu didatangkan hanya karena agama, luar biasa. Di mana letak agama sekarang? Itu yang bisa saya sampaikan. Ya Mbak, nah itu terus apa namanya, biar kita selamat dari fase itu, dari sudut pandang baik itu, ada tidak solusi untuk diri saya pribadi dan juga mungkin untuk orang-orang yang di luar sana yang nanti akan menonton video ini? Sekarang mau nyari seorang tokoh yang bisa dijadikan panutan sepertinya sulit sekali. Sulit. Terus terang buat saya sendiri sulit. Bahkan banyak orang yang bertanya seperti Pak Budi yang tanyakan kepada saya, Mbah, saya harus mengikuti siapa? Saya bingung, Mbah. Yang ini katanya yang benar, yang ini yang benar. Yang ini menyalahkan yang sana menyalahkan sana. Dua-duanya saling salah menyalahkan. Terus saya jawab, ketika ada dua kelompok yang saling menyalahkan, berarti dua-duanya salah. Lalu saya harus bagaimana, Mbah? Waktu itu mungkin di video yang lalu pernah saya sampaikan, larilah ke tanah merah. Apa sih maksudnya tanah merah? Mencari dalam diri, yaitu dalam hati, perilaku hati. Kalau tidak bisa mencari dalam diri, di dalam hati tadi, bercampurlah dengan orang-orang yang bisa memberikan arahan tentang jati diri, karena letak jati diri dicari di dalam diri. Oke, Mbak.
bagaimanapun juga memang ini sudah titiwancinya. Mau bagaimanapun juga tetap pasti akan datang suatu masanya, yaitu peperangan yang disebut perang Baratayuda. Itu sudah ada ketentuan. Gunanya untuk apa? Ya, buat mengurangi penduduk. Itulah hukum alam. Jika tidak terjadi seperti itu, maka penduduk semakin berjubel. Dibikinlah seperti itu. Memang sudah skenarionya. Lalu kalau sudah skenarionya, berarti saya boleh dong ikut-ikutan. Mau jadi yang celaka atau tidak? Saya tanya sama Pak Asik, mau jadi yang celaka atau tidak? Tidak, otomatis tidak, Mbah. Yang tidak celaka, yang selamat. Yang selamat. Itu, Mbah. Nah, terus pertanyaan saya gini, Mbah, ditambah lagi. Ketika dua kelompok ini memperebutkan apakah yang menang itu pasti yang benar? Belum tentu. Dan saya katakan yang seperti tadi saya sampaikan, kedua-duanya sama-sama salah karena saling membunuh. Nah, pernah juga yang saya sampaikan di video sebelumnya, yang akan jadi korban itu apa? Anak cucu kita, bahkan minoritas pun yang akan jadi korban. Luar biasa. Ini hanya sekedar sebuah mimpi, ya. Saya ceritakan boleh? Boleh, Mbah. Mbah. Dalam mimpi itu saya menangis terseduh-seduh. Entah kejadian apa saya tidak tahu. Tiba-tiba saja saya lagi menangis. Lalu datanglah orang tua menghampiriku, lalu memegang pundak. Dia berkata kepada saya, "Ger, Balio marang wujud aslimu." Lalu saya terbangun. Wujud asli itu yang seperti apa? Saya bingung saat itu. Lalu kemudian saya tertidur lagi. Datang lagi, Ger, Balio marang wujud aslimu. Kalau bahasa Indonesianya, kembalilah pada wujud aslinya. Sampai berulang 3 kali. Lalu kemudian saya duduk. Di dalam duduk saya, di layar pengeluyup, tokoh atau orang tersebut datang kembali. Jadilah Jawa sing sesungguhnya. Jadilah orang Jawa yang sesungguhnya. Di sini letak apa yang harus saya cari. Jawa yang sesungguhnya itu yang seperti apa? Begitu. Nanti mungkin bisa saya jelaskan di lain kesempatan. Oke, Mbah. Matur nuwun. Terima kasih, Mbah. Ya, Mbah. kita sedikit banyak sudah bisa menyerap apa yang Mbah tadi sampaikan. Karena selama ini kita juga ikut prihatin, Mbah, keadaan di luar sana. Banyak sekali orang-orang yang ikut sana, ikut sini, bahkan lebih banyak lagi yang bingung, Mbah, memposisikan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu kami berdua kesini itu istilahnya gendu-gendu rasa lah, menurut orang Banyumas. Ya itulah ya. Ada unen-unen orang zaman dahulu. Ya terus terang bapak saya sendiri sih. Yang gue pengen duwe murid pirang-pirang nganggo sorban. Berdakwalah melalui agama. Mereka-mereka yang bodoh mudah dapat kamu kelabui. Maka di situ kamu akan dihormati. Apakah ini sudah saatnya orang-orang itu memakai baju agama untuk membodohi umat? Udah, itu aja kali ya. Ini terlalu menyinggung nanti ya. Bagi mereka yang tersinggung,
mohon maaf. Kalau kalian tidak tersinggung berarti Anda tidak melakukan hal yang seperti itu. Tidak membungkus ajaran dengan agama untuk menipu, untuk mencari keuntungan sendiri. Bukan demi keuntungan umat, kepentingan umat, tapi kepentingan pribadi. Jangan ikuti. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Mbah. Sugeng dalu. Rahayu, Mbah. Rahayu, rahayu, rahayu.